mahiyatus sholati, daripada rukun-rukun, daripada bagian-bagian tersebut mahiyatus sholat, yang mana termasuk hakikat daripada sholat itu sendiri adalah sab'ata asyar, ada 17 bi'addi tuma'ninati al-arba'i arkanan, dengan cara menghitung tuma'nina yang 4 termasuk bagian daripada rukun sholat. Jadi tuma'nina dihitung siko, karena tuma'nina itu rukun sholat yang ada di saat apa? Rukun, apa lagi? Iktidal, duduk dan sujud. Wahaza, dan demikianlah ya, ma keterangan fi rawdah, di dalam kitab rawdah. Wal mu'tabat ma fi minhaj, dan kaul pendapat yang mu'tamad keterangan di dalam kitab minhaj. Wal muharrar, dan kitab muharrar. Wa aksarul kutubi, dan kebanyakan daripada kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kitab-kitab yang bermadzhab Imam Syafi'i, min annaha, bahwasanya rukun salat itu salah satu asyara, ada 13. Ada yang katakan 17, itu tertera dalam kitab Rawdah dan kitab Minhaj dan juga kitab Muharrar. Tapi kebanyakan di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, rukun salat itu ada 13. Bija'li tuma'ninati hayatan tabi'atan liruknin, dengan menjadikan semua tuma'nina yang ada di dalam salat tadi hayatan tabi'atan liruknin, sebagai bentuk yang mengikuti pada rukun yang memang harus tuma'nina. Berarti sujud beserta tuma'nina itu dijadikan syukur siko, rukuk beserta tuma'nina itu jadi ke rukun siko, iktidal beserta tuma'nina dijadikan rukun siko, duduk di antara dua sujud jadikan rukun siko. Makanya dikurang 4 jadi 13. Kalau pendapat pertama tadi kan dalam kitab Minhaj, kitab Muharrar, kitab Rawdah itu 17 dengan memisahkan tuma'nina daripada rukun yang diikuti oleh tuma'nina tadi. Fala budda minha wa ala kulli, dan atas keseluruhan ini tadi fala budda minha, maka wajib darinya fal khilafu lafzun. Jadi terjadi perselisihannya itu hanya dalam segi lafaznya baik. Ya. Jadi yang satu ke 13 benar, yang satu ke 17 juga benar. Kalau 13 tadi menggabungkan tumaknina, kalau yang 17 tadi memisahkan tumaknina. Rukun yang pertama itu apa? Al-awalu an-niyatu, niyat. Al-makna, maknanya anal awala, bahwasanya yang pertama min arkanis salat, daripada rukun-rukunnya salat, niyatu fi'liha, niat melakukan salat, bil qalbi, di dalam hati. Oke, jadi niat itu gawe hati, bukan ucapan, bukan di lisan. Kalau di lisan itu bukan niat. Fala yakfi anutku biha ma'al ghaflatil qalbi, maka tidaklah cukup mengucapkan niat, akan tetapi berbarengan dengan lalainya hati. Allahu Akbar. Hati ini lalai, niat tapi pikirannya kemana-mana. Jadi fokus ketika takbir itu, sengaja aku niat sholat pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Jadi bukan jamuran tadi lah diangkat belum, banyu lah masak belum. Nah, jadi niat itu harus fokus. Yang tidaklah cukup kalau seandainya mengucapkan niat disertai dengan lalainya hati. Nah, tidak dianggap cukup. Jadi harus fokus. Wala yadurru, dan tidaklah mengapa annutku bi khilafi ma fi, bila mana ucapan berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Yang kita ucapkan itu beda dengan apa yang ada dalam isi hati kita. Contohnya cak mana? Falau nawa fardhon
wa nataqa bi khilafihi. Kalau seandainya seorang niat fardu, niatnya sholat fardu, wa nataqa bi khilafihi, sementara yang diucapkannya ternyata sholat sunnah. Padahal memang dia nak ngelakukan sholat fardu. Tapi karena tak fokus tadi pas melafadzkan niat, misalkan usolli sunata zuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala, usolli sunata zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, misalkan sengaja aku niat sholat sunat zuhur 4 rakaat. Yes, kalau secara lahiriahnya, secara lisannya, tapi di dalam hati ketika takbir, dalam takbir dia mengucapkan dalam hati, sengaja aku niat sholat fardu zuhur. Meskipun secara lahirnya dia mengucapkan sunnah, tapi di hatinya dia mengucapkan fardu, maka sah. Ka'anna wa az-zuhra wa nataqa bil asri. Atau semisal dia berniat sholat zuhur, sementara ketika dia melafadzkan niat, dia mengucapkan sholat asar. Padahal yang dilakukan memang sholat zuhur, tapi pas mengucapkan niat tadi, dia sholat asar. Misalkan dia nak sholat zuhur nih, usolli fardol asri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sholat fardu asar kalau diterjemahkan kan. Sementara padahal memang dia nak melakukan sholat zuhur. Pas dia niat, ya memang sholat zuhur. Tapi pas ngelafatkannya sholat asar, tidak apa-apa. Jadi kalau semisal apa yang ada di dalam hati berbeda dengan apa yang diucapkan. Dan niat ini itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram, bukan sebelum takbir, tapi pas takbiratul ihram. Kalau melafadzkan niat itu sunnah, yang wajib itu meniatkan di dalam hati. Tujuannya dilafadzkan agar membantu supaya hati galak niat. Makanya kita tuh kan sebelum sholat tuh kan kita melafadzkannya dulu, sholli fardhu sholli arba'a raka'atin sambil berarti ada lillahi ta'ala. Agar apa? Supaya hati kita terbantu terpancing ketika takbir dia niat. Nah, niat itu ya sa'ili an syurutin niyati, wahai orang yang bertanya kepadaku syarat-syaratnya itu apa? Qasdul wa ta'id. Qasdul wa ta'inu fardiyatu. Yang pertama adalah qasdu, adanya kesengajaan. Yang kedua apa? Ta'yin, sholat apa yang nak dilakukan. Yang ketiga fardu. Jadi kalau semisal kita nak melakukan sholat zuhur, sengaja aku niat sholat fardu zuhur. Nah, itu yang wajibnya. Jadi harus terletak di dalam hati. Adapun bilangan rakaat lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah kalau terletak di dalam hati. Tapi sengaja aku niat sholat fardu zuhur, nah itu yang wajib. Menjadi makmum, dan juga wajib niat menjadi makmum. Karena niat menjadi makmum itu hukumnya wajib. Niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya kamu bermakmum kok tidak niat makmum, ya tidak sah kau niatnya. Kalau imam, walaupun meskipun dia tidak niat menjadi imam, ya sah sholatnya, tapi tidak dapatkan fadilah jamaah. Itu bedanya kalau imam. Tapi kalau makmum dia wajib mendetakkan di dalam hatinya untuk menjadi makmum. Asani, lalu yang kedua takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Karena dinamakan takbir ihram sebab mengharamkan apa-apa yang tadinya halal qablaha sebelum takbir. Makan, minum itu halal, tapi kalau sudah takbiratul ihram enggak boleh lagi pas sholat. Allahu Akbar, di tengah-tengah maca Fatihah, di tengah-tengah maca surat, ada jigong masih nempel di gigi, kok ditelan, batal sholat.
Apa di dalam sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jangan mentang-mentang saya, itu lah saya yang dibuang. Nggak tahu. Apa dinamakan takbiratul ihram? Ya tadi karena apa-apa yang dilakukan sebelum sholat itu halal, tapi ketika di dalam sholat maka hukumnya haram. Bergerak dengan sengaja misalnya. Di sini dicontohkan kal akli wasyurbi wal kalam, seperti halnya makan, minum dan ngomong. Pas tengah-tengah sholat ngomong, cak mana? Apa dia kabar? Batal. Al maknanya adalah anasania, bahwasannya yang kedua min arkanis sholah, daripada rukun-rukun sholat, ayakulal musalli, seorang yang sholat mengucapkan awala sholatihi, di permulaan sholatnya yang dia ucapkan apa? Allahu Akbar. Nah itulah apa lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wala yadurru takhallulu yasiri wasbin, tidaklah mengapa bila mana menyela-nyelai sedikit daripada sifat Allah bi ayakuna aqalla min salasi kalimah, yang mana sifat tersebut itu kurang dari 3 kalimat. Contohnya ka Allahur Rahimu Akbar. Jadi misalkan Allahur Rahimu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Rahmanu Akbar, menyela-nyelai dengan sifat Allah. Kurang dari 3 kalimat. Kalau lebih dari 3 kalimat ya batal. Allahu Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Akbar, batal, tidak boleh. Wala yadurru aidan, dan tidak juga mengapa sebagaimana menambahkan sifat dan sifatnya Allah takhallulu ada ta'rif, misalkan di sela-selai dengan al ta'rif, dengan tambahan al. Allahul Akbar, nah, itu juga tidak apa-apa. Allahu Akbar itu yang paling utama. Yang kedua misalkan boleh Allahu Rahman Akbar. Yang ketiga misalkan Allahul Akbar. Nah, itu juga boleh. Tidak apa-apa kalau diucapkan seperti itu. Hukumnya tetap sah. Bi khilafi nahwi Allahu Akbar, berbeda dengan kalimat Allahu Akbar, ya, menyela-nyelai dengan kalimat huwa. Allahu Akbar, ya. Atau kalau misalnya kalau kita dengar kan Allahu Akbar, seakan-akan ada wawu, itu tidak sah kalau orang ikhram. Atau misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak boleh. Jadi harus pas Allahu Akbar. Wa yutarajjimu al-ajiz, orang yang tidak baca maca takbir boleh menterjemahkan takbir tersebut. Allah Maha Besar misalnya. Dia tidak baca takbir, memang tidak baca niat mengucapkan takbir, maka boleh menterjemahkannya. Ya. Wala yu'dalu li zikrin akhar, dan tidaklah boleh diganti dengan zikir yang lain. Tidak boleh. Aku nak takbir tadi dengan subhanallah misalnya, atau alhamdulillah, tidak boleh. Tidak boleh. Wa yajibu ta'allumuha. Nah ini bagi orang yang tidak mampu tadi, yang tidak mampu mengucapkan takbir, wajib bagi dia mempelajari kalimat takbir walau bisa farin tawilin, meskipun harus menempuh jarak perjalanan yang jauh. In wajada al-mu'anna al-mu'tabara fis safari lil haji, dan meskipun dia harus mendapati
biaya untuk dapat belajar ini tadi, harus menemukan biaya yang sama seperti biaya orang nak ibadah haji. Dalam arti apa? Dalam arti apa? Berarti dia harus punya biaya untuk kepergian dia dan juga meninggalkan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu bagi yang tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram. Tapi kalau yang mampu, itu berarti apa? Nyemelong. Tidak sah sholatnya. Kalau seandainya, sholat dosa pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesia sah. Misal kita ngomong tadi, ini berarti apa? Sembrono. Menterjemahkannya dengan bahasa selain Arab itu bagi orang yang memang tidak pacak, maco takbir. Tapi dia diharuskan untuk belajar. Walaha, dan takbiratul ihram ini juga syurutun tatati, juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti akan dijelaskan keterangannya di bab selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar takbir, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika takbir. Keterangannya bagian di belakang. Jadi rukun pertama tadi apa? Niat itu adanya di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Jadi rukun sholat ini yang 17, yang 13 ini terbagi menjadi 3. Rukun qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Kalau qalbiyah berarti niat. Kalau qauliyah, rukun yang berupa ucapan berarti takbiratul ihram contohnya. Terus apa? Fatihah, terus sholawat kepada baginda Nabi, tahiyat akhir, terus salam pertama. Rukun fi'liyah, rukun yang berupa perbuatan, apa baik? Berdiri, ruku, sujud, duduk dan seterusnya. As-salisu al-qiyamu al-qadiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala laza asrabna fadba alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil musafa rasulin nahzabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi idadat